hidup di dalam kebenaran, kita juga harus memberitakan kebenaran. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, menguatkan, bahkan mencerahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan bagian sebelumnya dengan judul 3 kunci hidup dalam kebenaran. Di bagian pertama kita telah belajar kebenaran harus dicari. Di bagian kedua kita telah belajar kebenaran harus dihidupi. Nah, pada kesempatan ini termasuk bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga, kebenaran harus diberitakan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Demikianlah bunyinya. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadamu keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ibadah bangsa Israel dibenci oleh Tuhan? Ada apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel? Ternyata mereka hanya melaksanakan ibadah mereka sekedar ritual atau upacara semata. Pura-pura beribadah, pura-pura melayani, pura-pura baik, dan pura-pura kudus. Tetapi hidupnya sejatinya hanya kemunafikan belaka. Itulah sebabnya Tuhan membenci ibadah Israel. Tuhan membenci kepura-puraan dan kemunafikan mereka. Dari luar kelihatan kudus, suci, baik, benar. Tetapi hidupnya tidak tinggal di dalam kebenaran. Bukan hanya hidup di dalam kebenaran. Tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya hidup di dalam kebenaran. Tetapi sesudah mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kita juga harus memberitakan kebenaran. Kita harus memiliki keberanian dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran dimanapun juga, dengan segala risiko yang harus kita tanggung dan hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berpikir risiko saat memberitakan kebenaran. Stefanus memberitakan kebenaran dan ia dirajam batu hingga mati sebagai martir. Abraham Lincoln memberitakan kebenaran tentang perlunya dihapuskan perbudakan. Ia ditembak mati, tetapi pengorbanannya tidak sia-sia. Di kemudian hari perbudakan benar-benar dihapuskan di Amerika. Martin Luther King Jr. menyuarakan kebenaran tentang kesetaraan ras dan ia pun dibunuh. Namun hasilnya, Obama yang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Tugas kita sebagai duta kebenaran harus menyuarakannya. Apapun tantangan, kesulitan, dan risiko yang harus kita hadapi. Kita harus berani menegur sahabat kita yang hidup dalam dosa. Kita juga harus berani menyatakan salah kepada siapapun, termasuk teman sepelayanan jika dia melakukan kebohongan. Oleh karenanya, selalu akan ada usaha dari berbagai pihak untuk membungkam kebenaran. Tetapi, jika kita tetap diam 1000 bahasa, maka banyak orang tidak akan tiba pada kebenaran tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berusaha hidup sebagai angkatan orang benar. Kebenaran memang telah menjadi barang langka.
Tetapi jika kita terus memberitakannya, maka Roh Kudus akan memberikan keberanian sampai kita tiba di rumah Bapa. Kebenaran harus dicari. Kebenaran harus dihidupi atau dilakukan. Dan kebenaran harus diberitakan. Tidak boleh hanya menjadi sekedar slogan atau bahan diskusi, renungan, atau khotbah saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi hal ini karena merupakan kesimpulan penting. Jika kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, maka 3 hal ini tidak boleh kita lupakan di sepanjang hidup kita. Yang pertama, kebenaran harus dicari. Yang kedua, kebenaran harus dihidupi atau dilakukan. Yang ketiga, kebenaran harus diberitakan. Kiranya Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita. Bukan sekedar mengerti dan memahami, tapi melakukan dan memberitakannya dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin meneguhkan, bahkan menyempurnakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.